علما جارا. طيب إخواني والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Baik, ikhwan. Kita melanjutkan pelajaran kita yaitu fikih muamalat yang telah kita mulai di pekan yang lalu. Kita sampai pada bab yang keenam, masalah yang keenam yaitu jual beli yang dilarang, ya. Jual beli yang terlarang yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Dan dalam kitab ini uh, pada bab yang pertama akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang. Yang pertama yaitu jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Ya, dan ini khusus bagi mereka yang wajib sholat Jumat, ya, laki-laki. Laki-laki balik berakal mukim. Adapun bagi yang selain orang yang wajib sholat Jumat, maka jual belinya tidak mengapa, ya, atau mubah saja. Ya. Misalnya kalau yang jual beli itu adalah laki-laki, yang sholat Jumat wajib sholat Jumat adalah laki-laki, maka perempuan tidak wajib sholat Jumat. Dan apabila nanti perempuan jaga toko misalnya, maka itu jual belinya tetap sah. Kalau ada yang beli perempuan, yang melayani perempuan juga, maka jual belinya sah. Adapun kalau laki-laki yang wajib sholat Jumat melakukan transaksi jual beli, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Dalilnya berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat Jumat, bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Baik. Di sini adalah perintah untuk menghadiri sholat Jumat. Maka berarti konsekuensinya yang gak hadir sholat Jumat itu hukumnya adalah haram. Dan apapun aktivitas yang dilakukan di waktu tersebut, maka tidak sah. Akad jual beli, ya, ataupun akad-akad yang lain yang dilakukan di waktu tersebut menjadi tidak sah. Baik, itu yang pertama dari jenis-jenis jual beli yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah menjual barang untuk membantu kemaksiatan. Ya, contohnya menjual jus untuk dijadikan khamar. Ini maksudnya adalah anggur, ya. Menjual anggur untuk dijadikan sebagai khamar. Ya. Apabila diketahui memang yang pembeli itu orang yang biasa memproduksi khamar, ya, biasa memproduksi khamar atau produsennya atau pemilik pabrik khamar yang jelas, ya, terlihat di sana. Apabila tidak terlihat dia pembuat khamar atau bukan utusan resmi dari perusahaan pembuat khamar, maka itu tidak mengapa. Contoh yang lain menjual wadah untuk minuman yang haram, ya. Tapi ini jika diketahui secara spesifik wadah ini memang diperuntukkan untuk minuman-minuman haram, ya. Mungkin apa namanya gelas-gelas, ya, gelas-gelas anggur yang kemudian dijual di tempat-tempat bar, ya, di tempat-tempat penjual minuman keras, maka itu pun juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau dijual di tempat yang umum, ya, maka ini tidak mengapa. Contoh yang lain juga menjual senjata di waktu fitnah. Waktu fitnah ini misalnya ketika dalam kondisi carut marut suatu negara, ya, demonstrasi besar-besaran, ya, antara rakyat kemudian melawan pemerintah. Awalnya rakyat tidak memiliki senjata, yang memiliki senjata adalah aparat pemerintah. Tapi kemudian apabila ada orang menjual belikan secara bebas, ya, tentu saja secara ilegal, ya, di black market, maka menjual beli senjata seperti itu hukumnya adalah terlarang. Ya. Ya mungkin entah itu jual beli senjata api ataupun jual beli, ya, senjata tajam, ya, yang bisa digunakan untuk memperparah kondisi, ya, demonstrasi tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolonglah, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik. Dan yang ketiga, dari jenis jual beli yang terlarang adalah menjual di atas jualan orang lain. Yaitu contohnya
Jika seorang sudah membeli barang seharga 10 juta, lalu orang lain menawari pembeli dengan harga yang lebih murah atau kualitas lebih baik untuk mengambil keuntungan dari penjual sebelumnya. Ya, jadi diserobot. Ya. Ada pedagang sudah menawarkan ya, barang ini harganya 10 juta, spesifikasinya seperti ini kepada calon pembeli. Kemudian tiba-tiba datanglah penjual atau pedagang sebelahnya ngasih harga yang lebih murah ya, dengan kemudian eh, promosi yang lebih bagus ya. Tujuannya untuk mengambil calon konsumen tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan ya, menyerobot transaksi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." Janganlah salah satu dari kalian menjual di atas jualannya orang lain. Jadi selesaikan dulu, biarkan dulu transaksi mereka selesai. Apabila mereka memang sudah deal dengan akadnya, ya maka bukan rezekinya. Ya. Tapi kalau misalnya gagal, baru nanti pedagang yang kedua boleh masuk di situ. Oke, Insya Allah cukup jelas yang seperti ini. Kemudian yang keempat, syira' alal bai', membeli di atas jualan. Maksudnya apa? Yaitu membeli dari penjual setelah mereka sepakat dan meminta penjual membatalkan penjualan sebelumnya agar dia bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Termasuk dalam larangan tidak menjual di atas jualan orang lain ya. Jadi dia membeli dari penjual setelah mereka sepakat dan meminta penjual membatalkan penjualan sebelumnya agar dia bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, menyerobot. Kalau ini menyerobot pembelian. Ya. Kalau yang tadi menyerobot penawaran, kalau ini menyerobot pembelian. Ada orang sedang transaksi, kemudian dia datang untuk kemudian membeli barang tersebut, tentu saja dengan memberikan penawaran harga yang lebih tinggi. Oke. Ini juga termasuk dalam wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din ya. Jadi kasus 3 dan 4 ini mirip-mirip ya. Kalau yang ketiga ini sesama pedagang, kalau yang keempat ini an- se- apa namanya? Dua calon pembeli dan satu penjual. Baik, yang kelima adalah jual beli inah, yaitu jual beli yang berlapis untuk mengambil keuntungan dari hutang atau uang tangguhan. Baik, gambarannya seperti ini. Ada A, A membeli barang dari B, ya. A membeli barang dari B, misalnya sepatu, ya, membeli sepatu seharga atau HP seharga 10 juta. Membeli HP seharga 10 juta, tapi mintanya mintanya kredit, ya, mintanya kredit. Asli harga HP tersebut adalah 10 juta, tapi kemudian diminta kredit selama 1 tahun, 12 bulan dengan pembayaran per bulannya adalah 1 juta. Ya, 1 juta per bulan. Oke. Kemudian maka si A ini mendapatkan HP tersebut. Ya. HP ini berpindah tangan kepada si A. Apa? Afwan. HP-nya ya. Yang berpindah tangan adalah HP-nya. Maka kemudian A mendapatkan HP dan B mendapatkan uang 1 juta per bulan selama 1 tahun. Kemudian si B membeli kembali HP-nya tadi dengan harga 10 juta. Ya, dengan harga 10 juta. Sehingga nanti HP-nya akan kembali kepada si B, HP-nya kembali kepada si B dan si A mendapatkan uang kontan 10 juta ya. Tadi si B membelinya kontan ya. Si B membelinya kontan 10 juta. Ya. Sehingga A
sekarang memegang uang 10 juta. Dan B, HP-nya kembali ke milik B, kemudian B mendapatkan uang 1 juta per bulan selama 1 tahun kali 12 ya. 1 juta kali 12. Oke, ini hakikatnya adalah apa namanya? Tipu muslihat untuk mengakali minjem, mengakali riba ya. Karena kan riba nggak boleh ya. Riba dilarang. Maka kemudian mereka mengakali syariat dengan cara seperti itu ya. Jadi pura-pura beli HP, ya. Padahal sejatinya si A ini pengen mendapatkan pinjaman 10 juta, kemudian dibayar ya, dibayar 1 juta per bulan, totalnya nanti 12 juta. Oke, dan ini adalah jelas riba. Ya. Orang minjem 10 juta, kemudian diangsur selama 1 tahun, 1 bulannya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Di sini ada selisih, ya. Ada selisih harga atau selisih uang, yaitu senilai 2 juta. Inilah yang riba. Maka di sini syariat melarang jual beli model seperti ini. Karena ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah paham syariat, tetapi kemudian pengen mengakali syariat. Ya. Jadi memang jarang terjadi karena umumnya kalau kasus zaman sekarang orang tidak peduli dengan riba. Ya, mereka tidak peduli dengan halal haram bunga, yang penting mereka dapat uangnya. Kalau di zaman dulu, ya di zaman dulu di mana masyarakatnya masih berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, mereka tahu tentang nggak bolehnya riba, ya. Maka kemudian mereka mengakali supaya bisa mendapatkan uang, ya, minjem uang, kemudian si B-nya juga pengen untung di situ, pengen untung di situ ya, jangan cuma dipinjemin doang tapi nggak ada hasil manfaatnya buat si B ini. Ya, maka dibuatlah skema jual beli inah tersebut. Ya, oke, jadi ini adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu untuk mengakali riba. Adapun di zaman sekarang, wallahu a'lam, apakah masih kepikiran orang buat melakukan transaksi seperti ini, karena umumnya mereka tidak peduli dengan riba ya. Masyarakat mayoritas ya mayoritas dari manusia tidak peduli dengan bunga ya, dengan haramnya riba ya. Mereka yang penting keuntungan. Baik. Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adznabal baqar wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli inah ya, dengan sistem seperti itu. Kemudian wa akhadtum adznabal baqar, mengambil ekor sapi. Maksudnya adalah fokus mengejar dunia, melalaikan akhirat, wataraktumul jihad, kemudian gak lagi melakukan jihad, gak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, ya, jadi fokus dengan dunianya saja. Sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan timpakan kehinaan bagi kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Baik, jadi jual beli ini dilarang langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun sudah orang nggak kepikiran buat memakai metode seperti ini. Kemudian yang keenam, menjual barang sebelum diterima, yaitu bai'il mabi' qabla al-qabdi. Membeli barang seorang lalu menjualnya sebelum benar-benar diterima. Benar-benar diterima di sini maksudnya adalah dicek, ya, dicek apa namanya, kualitas barangnya, ada yang cacat atau tidak, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau pengen menjadi kula, ya, maklar, ya, untuk menjual kembali barangnya tadi, dia harus pastikan barang itu benar-benar aman, ya, nggak ada cacatnya, nggak ada masalah di situ. Baru boleh dia beli ke orang lain. Kalau misalnya barangnya bisa dipindahkan
maka dicek dulu ada kebocoran nggak di situ, ya ada penyok ataupun ya kerusakan-kerusakan dalam segelnya, ya. Itu dicek dulu sebelum dijual ke konsumen berikutnya, ya. Kalau misalnya rumah, ya berarti harus dicek dulu, ya. Dia jual beli rumah baru, kemudian beli rumah second, kemudian dia jual untuk ke orang lain. Ya sebelum dia menjual ke orang lain, ya dia makelar rumah, dia harus pastikan dulu rumah itu memang layak, ya. Dia tahu luar dalamnya apa yang kurang, apa yang lebih di situ, ya. Kemudian dia sampaikan kepada calon pembelinya. Nggak boleh untuk seorang menjual tanpa tahu plus minus dari barang tersebut, ya. Asal jual saja, ya. Asal terima, asal asal copy paste tanpa dia tidak tahu hakikat dari barang tersebut. Baik. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan ia jual sebelum menerimanya. Ya, fungsinya adalah untuk mengecek kualitas dari barang tersebut. Ya. Nah, an tuba'a sila' hatta tubta'a. Ya. Hatta yahuzuha at-tujjar ila rihalihim. Dilarang menjual barang sebelum diterima oleh pembeli secara penuh. Ya. Baik. Ya, itu tujuannya adalah untuk menjaga konsumen, memberikan perlindungan kepada konsumen supaya tidak apa namanya menjual barang yang nanti di sana ada cacatnya. Yang ketujuh, di antara jual beli yang dilarang adalah menjual buah sebelum tampak matang, ya, belum tampak sempurna matangnya. Bai'us thimar qabla budus salahiha, ya, qabla budui salahiha. Menjual buah dia masih di atas pohon, ya, mangga misalnya, masih kecil-kecil, ya. Kemudian sudah dijual kepada para tengkulak, ya, maka ini tidak diperbolehkan karena dia belum sampai ukuran yang bisa dipanen, ya. Ukurannya se masih satu. Waalaikumsalam. Baik, baik. Baik, Afwan. Masih seukuran jari, kemudian dijual kepada orang lain sebelum sampai pada ukuran yang matang, ya, maka ini dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aita in mana'allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi." Bagaimana jika Allah menahan buah? Bagaimana jika Allah menahan buah? Bagaimana kalian mengambil harta orang lain? Ya. Jika kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar itu, ya, maka kemudian Allah akan menahan buah tersebut. Atau maksudnya adalah bagaimana kalau seandainya nanti gagal panen, ya. Bagaimana nanti seandainya nanti gagal panen tapi kalian sudah terlanjur menjualnya kepada orang lain, ya. Maka nanti kalau dijual maka dia termasuk mengambil harta yang tidak halal baginya. Ya. Jadi syarat untuk menjual suatu barang itu adalah kalau buah berarti dia memang sudah matang, ya. Kalau lebih sempurna berarti dia harus dipanen, kemudian ditimbang, ukurannya jelas, takarannya jelas, beratnya juga jelas, baru kemudian dijual. Itu yang jual beli yang sempurna seperti itu. Kemudian yang kedelapan di antara jual beli yang terlarang adalah an-najash, yaitu menawar untuk mempengaruhi pembeli lain. Ya, di sini pura-pura nawar. Ya, maksudnya adalah menaikkan harga barang tanpa niat membeli hanya untuk menarik orang lain. Ya, misalnya dalam lelang biasanya, ya. Ada misalnya motor, motor, sebuah motor kemudian dilelang. Harga aslinya mungkin cuma 12 juta. Kemudian ada ya komplotan dari pembeli ini menawar dengan harga 15 juta. Sehingga membuat orang lain kepikiran, oh ternyata harganya memang tinggi. Akhirnya pembeli yang beneran kemudian naikin lagi. Ya udah 16 juta. Ya. Kemudian komplotannya pura-pura lagi, naikin lagi 17 juta dan seterusnya sampai seperti itu. Ini baik dalam lelang ataupun dalam yang bukan lelang, yang misalnya mungkin di pasar,
Di pasar ada jual apa barang yang belum ditentukan harganya secara langsung. Kemudian ada komplotan yang pura-pura nawar supaya customer yang lain mengira harganya tinggi. Dan ini termasuk menipu juga ya, menipu customer. Naha 'anil najis ya. Nabi SAW melarang untuk melakukan najas tersebut. Baik. Itu masalah keenam, ya poin keenam dari jual beli yang dilarang. Silahkan nanti dibaca kembali untuk materi-materi tersebut. Kemudian masalah ketujuh dalam jual beli ada yang namanya iqalah. Iqalah ini adalah pembatalan jual beli, ya pembatalan jual beli. Membatalkan akad jual beli yang sudah terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Ya, ini biasanya pembeli merasa atau salah satu pihaknya, baik itu pembeli atau penjual, menyesal sudah menjual barang tersebut atau membeli barang tersebut. Atau kemudian pembeli ternyata tidak membutuhkan barang itu, entah itu dia sudah memiliki di rumahnya ya, ataupun ternyata barangnya tidak dia gunakan. Ya. Baru sadar bahwasanya barang ini tidak dia pakai ya. Atau pembeli tidak mampu untuk membayar harganya ya. Pembeli ternyata terkena kredit macet dan seterusnya kemudian dibatalkan akad tersebut ya. Hukumnya adalah dianjurkan ya. Dalam artian ini untuk islah ya, untuk islah di antara manusia. Kalaupun seandainya apa namanya pemilik barang atau penjual tidak mengizinkan untuk terjadinya pembatalan tersebut atau tidak memberikan iqalah, ya maka tidak mengapa. Ya, karena al-muslimu ala syurutihim apabila telah disyaratkan di awal kalau mau beli misalnya beli rumah ini harus lunas ya. Kalau mau beli rumah ini harus lunas, nggak boleh terjadi kredit macet. Misalnya sudah ada perjanjian di awal, maka ini harus dipenuhi perjanjian tersebut ya. Harus dipenuhi perjanjian tersebut. Maka kalau di sini hukumnya adalah sunnah, ya, bukan wajib, ya, dianjurkan. Hukumnya adalah sunnah, ya, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan di sini disebutkan ya, Nabi SAW bersabda, "Man aqala musliman bay'atahu aqala Allahu atharatahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari jualannya, Allah akan membebaskan kesalahannya pada hari kiamat. Oke. Balasannya besar karena memang resikonya juga besar. Ya mungkin dia mengalami kerugian, kerugian finansial atau kerugian dalam jual belinya, ya. Maka balasannya besar. Tapi kalau misalnya apa namanya? Sekali lagi kalau misalnya pemilik barang nggak mau untuk dibatalkan ya berarti al-muslimu ala syurutihim ya. Si pembeli ini memang harus benar-benar melunasi barang tersebut bagaimanapun caranya ya entah itu dengan dia cari pinjaman yang lain atau dia gadaikan barang-barang yang dia miliki. Baik. Itu iqalah ya membatalkan jual beli ya. Tidak wajib ya tidak harus tetapi hukumnya dianjurkan ya dalam rangka untuk membantu sesama saudara semuslim. Kemudian yang kedelapan dalam kitab yang pertama bab yang pertama ini adalah masalah murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga yang diketahui kedua belah pihak dengan keuntungan atau margin yang sudah disepakati. Misalnya pemilik barang berkata, modal saya 100, saya jual kepadamu 100 rial plus untung 10 rial. Hukumnya adalah sah. Ini biasanya murabahah ini apa namanya? eh, Beberapa orang tidak mahir membeli langsung, mereka butuh bantuan pihak lain dan kesepakatan margin tertentu ya. Misalnya murabaha ini ada A ya, pengen beli rumah ya, pengen beli rumah, tapi dia nggak tahu harga rumah itu berapa, spesifikasinya berapa ya. Harga sekian ini nanti harusnya dapat apa aja. Maka kemudian supaya dia tidak tertipu, dia minta bantuan kepada B yang memang ahli atau spesialis dalam jual beli rumah. Ya, dia tahu harga
harga aslinya berapa, ya, harga kalau di tempat ramai berapa, di tempat yang jauh berapa, maka kemudian si A ini minta bantuan kepada si B. Si B menerima permintaan tersebut, tapi dengan syarat, oke, nanti saya dapat fee atau komisi sekian-sekian, ya, sekian persen. Ini namanya murabahah. Ya, jadi dia meminta kepada si B untuk apa namanya membelikan rumah tersebut. Atau bisa juga, ya, itu kan dari pembeli ya. Kalau dari penjual berarti dia juga apa namanya diminta untuk menjualkan rumah tersebut. Ada A punya rumah kosong, ya, C saja. C punya rumah kosong, kemudian dia ingin menjual rumah tersebut, tapi dia tidak bisa memasarkannya karena dia bukan orang marketing. Maka kemudian dia minta bantuan kepada B, ya. Dia minta bantuan kepada B untuk menjualkan rumahnya, ya. Kemudian B ini menerima persetujuannya dengan syarat mendapatkan komisi sekian persen, 2% atau 3% dari harga rumah tersebut. Oke, ini adalah murabahah. Dan ini hukumnya diperbolehkan. Dan ini termasuk dari salah satu jenis jual beli yang halal, ya. Wa ahallallahu al-bai'a, ya. Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Murabahah di sini apa namanya keuntungannya sudah disepakati, ya. Keuntungannya memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, ya, entah itu 2%, ya, atau 1% atau 3% dan seterusnya. Yang penting dia sudah jelas di situ angkanya. Baik. Murabah ini ya tadi disebutkan, ya, alasannya kenapa terjadi murabah. Beberapa orang, ya, memang tidak mahir untuk membeli langsung, atau orang lain, pemilik barang tidak mahir untuk menjualkan barangnya, ya, maka dia perlu bantuan orang tersebut, si B ini, ya, makelar ini, untuk menjualkannya atau mencarikan barang ini. Oke, itu murabahah. Baik, kemudian masalah yang kesembilan, ya, ini cukup banyak materinya dalam bab pertama. Iqalah, murabahah. Iqalah boleh, murabahah pun juga boleh. Iqalah dianjurkan, murabahah boleh. Kemudian masalah yang kesembilan adalah jual beli dengan sistem cicilan, ya. Atau bahasa Arabnya adalah bai'ut taqsid, ya. Bai' taqsid, nyicil, kredit. Baik, jual beli secara kredit. Bayu taksid adalah jual beli barang dengan pembayaran secara angsuran, dengan setiap angsuran memiliki waktu tertentu. Ya, ini masyhur, ya, jual beli kredit. Biasanya untuk barang-barang bernilai tinggi. Entah itu HP, komputer, ya, atau motor, mobil, rumah. Ya. Contohnya di sini adalah mobil seharga tunai 40.000 real. Ya. Ini pakai nominal real karena mengikuti bukunya. Dijual cicilan seharga 60.000 real. Baik. Pembeli membayar 12 angsuran tiap bulan 5.000 real. Atau gampangnya seperti ini saja. Ada motor 10 juta, motor bekas. Kontan 10 juta, tapi kalau kredit 12 juta. Ya. Kontan 10 juta, bayar langsung 12 juta dengan angsuran 1 juta per bulan. Ya, 1 juta per bulan. Oke. Dan ini hukumnya diperbolehkan, ya. Selama jelas tadi di awal sudah memberikan dua pilihan ini, ya. Atau mungkin nanti ada pilihan yang ketiga, misalnya dijadikan 2 tahun, ya, 2 tahun. Nanti berapa? Kalau 2 tahun misalnya 600.000, ya, 600.000 selama 2 tahun. Itu diperbolehkan. Hukumnya adalah boleh. Asal, ya, sudah jelas harganya di awal. Sudah ditentukan di awal dan dia pilih paket yang mana, tunai atau cicil selama 1 tahun atau cicil selama 2 tahun, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ishtara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min Yahudi to'aman binasi'ah, membeli makanan dari seorang Yahudi, ya, Nabi membeli makanan dari seorang Yahudi secara
Nasiah itu nyicil atau apa namanya pembayarannya di akhir. Warahanahu dira'an min hadidin dan Nabi kemudian menggadaikan baju zirahnya. Ya Nabi belum bisa bayar secara langsung, kemudian Nabi nyicil. Nih saya kasih ya 10 atau namanya separuh harga dulu. Ya, saya gadaikan baju zirahnya. Ini sebagai jaminan. Sebagai jaminan nanti kalau misalnya saya, Nabi maksudnya, gak mampu untuk bayar, silahkan jual baju zirah ini. Insya Allah bisa menutupi sisanya. Baik. Jadi Nabi membeli makanan, pernah membeli makanan dengan cara nyicil. Ya. Jadi nyicil nggak harus untuk barang-barang yang mahal. Ya. Untuk barang kebutuhan pokok pun ya boleh dengan sistem nyicil. Ya. Keuntungan penjual meningkatkan penjualan dan variasi cara pemasaran. Pembeli memperoleh barang meski belum memiliki nilai penuh dan membayar secara angsuran. Oke, ada beberapa syarat supaya jual beli kredit ini diperbolehkan. Yang pertama, barang berada dalam kepemilikan penjual dan bisa diserahkan saat akad. Ya, jadi memang memiliki milik si penjual atau wakilnya, misalnya sales ya, dan bisa diserahkan ya. Langsung setelah deal, tanda tangan langsung dapat barang tersebut. Tidak boleh disepakati harga dan angsuran sebelum barang dimiliki ya. Jadi nggak boleh deal, tapi ternyata barangnya masih inden, barangnya ternyata belum ada. Ya. Kalau deal berarti barangnya sudah bisa diambil. La tabi' ma laysa indak. Janganlah jual sesuatu yang tidak ada padamu. Ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh memaksa pembeli membayar lebih dari harga yang disepakati jika terlambat atau bahasa kitanya denda. Nggak boleh ada penalti. Ya, karena penalti itu termasuk dari riba. Ya, penalti termasuk dari riba. Ya, riba itu kan dikasih tenggang waktu tambahan, kemudian minta tambahan uang. Ya, kalau denda kan berarti seperti itu. Dia ada nambahan waktu, ya, kemudian bayarnya nambah. Maka denda ini termasuk riba dan hukumnya haram. Lantas bagaimana solusinya supaya orang-orang tidak macet dalam membayar atau tidak nelat dalam bayar? Solusinya entah itu nanti pakai gadai, sistem gadai atau sanksi sosial dan sejenisnya. Ya, sistem gadai. Makanya di sini Nabi mengajarkan menggadaikan. Kalau mau nyicil, nggak apa namanya, mau beli barang nggak bisa kontan, bisanya nyicil. Seenggaknya, ya setidaknya ada yang digadaikan. Ya, kalau Nabi menggadaikan baju zirahnya. Ya, kalau misalnya dan berarti ini kalau misalnya beli motor nggak bisa apa namanya nggak bisa ada kemungkinan nanti gagal bayar, maka setidaknya dia menggadaikan sesuatu yang lain, entah itu apa namanya motor yang lainnya, ya, atau entah itu kulkas, atau entah itu barang-barang yang bisa dijadikan sebagai barang gadaian. Kemudian syarat yang ketiga, pembeli dilarang menunda pembayaran tanpa alasan yang sah. Ya, ini jelas ya. Pembeli harus membayar sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan. Eh, Apabila bayarnya tanggal 1 ya berarti setiap tanggal 1 dia wajib setoran. Ya, nggak boleh dia menunda sehari, 2 hari atau menunda berbulan-bulan. Ya, kredit macet tidak boleh seperti itu. Kemudian yang keempat, penjual tidak berhak menahan kepemilikan barang setelah dijual, namun boleh menggadaikan barang sebagai jaminan untuk memastikan pembayaran angsuran. Baik, itu jual beli. Kemudian kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu riba. Setelah kita bahas tentang jual beli, maka ada poin terpenting juga yang harus kita ketahui, yaitu tentang riba. Definisi riba dan hukumnya, riba sendiri definisinya adalah az-ziyadah. Ya, riba fil lughah az-ziyadah. Tambahan atau kelebihan. Ya, sesuatu yang nambah ya bayarnya. Yang minjemnya 100.000 nambah jadi 110.000.
Secara syar'i ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisaini min ghairi an yaqabila hadhihi ziyadah iwadun. Penambahan salah satu dari dua benda yang sejenis tanpa ada imbalan yang setara untuk penambahan tersebut. Ya. Oke, ini definisinya. Ya, contohnya, ya, langsung ke contohnya saja supaya lebih mudah. Ya, 100.000, kemudian bayar bulan depan 110.000. Ya. Ada penambahan 10.000. Ya. Penambahan 10.000 inilah ribanya. Ya. Jadi ada uang pangkalnya, uang pokoknya 100. Kemudian ada tambahannya 10.000. Ya, penambahan inilah yang riba. Ya. 10.000 inilah yang haram. Ya, yang haram. Baik. Hukum riba adalah haram. Ya. Ijma ulama, baik. Ya, ijma ulama mengatakan riba itu hukumnya haram. Wa halallahu al-bai'ah wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 278, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian memang benar-benar beriman. Oke, jika kalian memang benar-benar baik. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat 275 juga, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya di hari akhir nanti kecuali seperti bangkitnya orang yang sedang kesurupan oleh setan, ya. Terhuyung-huyung, teriak-teriak, ya tidak waras, ya. Dan ini merupakan ancaman yang mengerikan, ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla ya, mengumumkan perang. Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Ya. Apabila mereka nggak mau meninggalkan riba, maka umumkan perang dengan Allah. Ya. Allah menantang perang bagi mereka yang enggan untuk meninggalkan riba. Baik. Dan kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Rasulullah melaknat pemakan riba wa muwakkilahu, kemudian yang memberikan riba berarti customernya. Wa katibahu, yang menulisnya, sekretarisnya atau salesnya. Wa syahidaihi, atau dua saksinya. Wa qalahum sawa, semuanya sawa. Ya, ada pembeli, ada penjual, pembeli, penjual, sekretaris, kemudian sama dua saksi. Apabila mereka semuanya saling ridho dalam riba, maka mereka pun sama-sama dalam dosa. Ya. Riba ini ijma ya, disepakati para ulama, riba itu hukumnya haram walaupun cuma 0,01% misalnya. Ya, nyimpen uang 1 miliar. Ya, bunganya per tahun 0,1 0,1%. Ya, 0,1% dikalikan 1 miliar ini lumayan besar juga ya. Kalau kita coba hitungkan 0,1% dikali 1 miliar, 1 juta sendiri. 0,1% ya. Jadi hanya disimpan saja sudah bisa beranak 1 juta. 1 miliar beranak 1 juta. Ya 1 jutanya itulah yang apa namanya riba. Baik. Kemudian hikmah diharamkan riba dalam permasalahan yang berikutnya. Riba mendorong cinta dunia dan keserakahan. Mengumpulkan harta dari cara yang tidak sah. Mengambil uang orang lain tanpa memberi imbalan, merugikan pihak lain ya. Cuma ngasih duit kemudian minta tambahannya.
menyebabkan penimbunan kekayaan atas biaya kemiskinan orang lain, membiasakan kemalasan dan menjauhkan dari usaha yang halal. Dan ini biasanya dilakukan oleh para orang-orang kaya. Mereka nggak mau dagang, mereka maunya minjemin duit, ya, minjemin duit, minjemin duit dan seterusnya. Kemudian minta bunganya, entah itu 0,1%, 2%, 3%, dan seterusnya. Hikmah yang kedua, riba merusak hubungan sosial dan menutup pintu sedekah. Ya. Menghambat qardun hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga, pinjaman yang dianjurkan oleh syariat, ya, sehingga nggak ada lagi atau orang nggak tertarik lagi dengan apa namanya pinjaman syariah. Ya. Kemudian juga riba apa namanya menyebabkan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang menguasai perekonomian hanya mereka yang kaya-kaya saja. Sementara yang miskin atau yang butuh mereka terpaksa minjem, kemudian bayar bunganya dan bunganya semakin besar pinjaman, semakin besar bunganya juga, semakin lama semakin besar bunganya sehingga yang kaya akan semakin kaya, yang miskin pun juga akan susah untuk melunasi hutangnya. Baik. Hikmah yang berikutnya, riba itu tidak diberkahi Allah meskipun jumlahnya bertambah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan memberkahi sedekah. Ya. Jadi orang-orang yang masih bertransaksi dengan riba, masih memberikan pinjaman dengan bunga, walaupun jumlahnya bertambah, tetapi ya Allah akan musnahkan, ya, akan musnahkan keberkahan dalam harta tersebut. Mungkin bertambah, tetapi ternyata uangnya tidak membawa keberkahan. Uangnya membuat dia semakin jauh dari Allah. Ya. Berkah itu tidak melulu soal kenikmatan, ya. Berkah itu yang paling utama adalah sejauh mana harta yang kita miliki membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Itulah barokah. Ya. Harta apapun itu, baik itu penambahan harta yang sedikit, ya, misalnya kita punya motor supaya bisa dapat datang kajian, kita punya kuota kemudian supaya bisa nonton kajian, ya, kita punya uang kemudian supaya bisa membeli buku dan seterusnya. Itu adalah harta yang bermanfaat, ya, walaupun cuma 100.000, 200.000. Tetapi penambahan harta yang tidak membuat seseorang semakin soleh, semakin dekat kepada Allah. Dia punya motor tetapi kemudian nggak mau ke masjid, ya. Rumahnya mewah tetapi akhirnya dia jadi malas untuk ke masjid misalnya. Itu akan membuat dia berarti harta tersebut bukan harta yang diberkahi, ya. Patokan berkah, ya, salah satunya bisa dilihat dari itu. Ya, bukan hanya bertambah saldo rekeningnya, tetapi yang bertambah adalah ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Poin berikutnya yaitu tentang jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Masih banyak lagi. Ada riba fadl. Riba fadl ini biasanya dalam eh, biasa umumnya terjadi di zaman dahulu ketika masih ada sistem barter. Ya. Riba fadl adalah kelebihan karena perbandingan yang tidak seimbang. Az-ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawiyaini al-muttafiqaini jinsan. Kelebihan pada salah satu dari dua benda sejenis yang diperjualbelikan. Ya, jadi ada benda-benda ribawi. Pertama di sini adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga beras. Afwan, ini bukan beras, syair ini gandum. Ya, ini salah penerjemahan. Syair gandum, kemudian afwan bur, ya. Bur itu gandum, kemudian syair itu jelai, ya, gandum kasar.
kemudian kurma yang kelima, kemudian garam yang keenam. Ya, jadi ada 6 komoditas ribawi. Ya, komoditas ribawi ini ada 6. Baik. Ya, jadi emas, perak, beras, apa afan bukan beras, syair, bur, bur, syair, kurma dan garam. Ya, ada 6 komoditas riba. Jadi ketika menjual beli barang ini atau membarterkan antara barang-barang ini, maka harus eh, harus sesuai beratnya atau volumenya. Contoh, seorang membeli 1.000 sok biji gandum dengan 1.200 sok biji gandum. Dan kedua pihak menyerahkan barang secara langsung dalam majelis akad.